Saat itu dia berhasil untuk menodai kurang lebih 30 wanita ya guys. Bayangin 30 wanita. Dia udah punya kebebasan ya. Dia bener-bener gue bener-bener harus ketemu sama nih artis impian gue. Dari situ Anatoly berencana untuk menemui artis impiannya itu si Alla Pugacheva. Yaudah tuh, dia udah punya rencana untuk menemui artis impiannya itu. Akhirnya pada musim panas tahun 1980, Anatoly beraksi lagi nih guys sama template-nya dia, yang dimana dia ngedatengin stasiun tanpa tiket pastinya. Terus Anatoly ini merayu konduktor wanita yang bernama Tatiana. Dia di situ nggak cuman bilang dia nggak punya duit, tapi dengan berbagai alasan guys. Dia bilang kalau, "Bu, tolongin saya, ini saya nggak punya duit buat beli tiket. Ini ibu saya yang lagi ada di Moskow ini punya sakit keras. Saya harus bener-bener jengukin ibu saya sekarang juga. Gue nggak mau tahu gitu. Ini duit gue kasih semuanya buat lo gitu. Imbalan lo nih. Gue sebagai ucapan terima kasih." Gitu lagi guys. Pokoknya di situ dengan actingnya lah, dengan segala actingnya dia benar-benar berusaha gimana caranya dia harus ke Moskow tanpa tiket. Lagi dan lagi Tatiana sebagai seorang konduktor wanita di stasiun tersebut itu mengizinkan karena posisinya di situ ada kursi yang kosong guys. Kayaknya mungkin di satu sisi Tatiana ini udah yang kayak, wah kasihan banget nih orang gitu kan, berbakti banget nih pada orang tuanya gitu kan mikirnya ya mungkin di saat itu kan. Ya udahlah, gue dapet untung juga. Ya udah lu masuk aja sono dah. Udah tuh kan, akhirnya si Anatoly tuh masuk di dalam kereta bersama Tatiana juga. Tapi nih guys, gue nggak tahu ini kehaluan Anatoly doang atau ini emang bener ya. Tapi dia ngeliat lagi kalau Tatiana ini tuh mirip sama artis impiannya si Anatoly, yaitu si Alla Pugacheva. Maksud gue nih artis kayaknya banyak banget gitu kemiripannya sama orang-orang sekitar gitu. Kayaknya tuh sering banget gitu si Anatoly ngelihat cewek perawakannya mirip sama Alla Pugacheva. Ini udah yang kedua kalinya loh. Dan di sini gue kesian banget sama Tatiana. Kenapa? Karena Tatiana sebagai konduktor wanita yang tadi sempet izinin si Anatoly masuk, dia hanya berdua doang guys di gerbong itu. Kayak kesian banget gitu kan nasibnya si Tatiana ini. Udahlah, dari otaknya si Anatoly bilang kalau nih bocah mirip sama artis impian gue gitu kan. Ya udah pasti diincer sama Anatoly kan. Ya udah, ngerasa udah tinggal berdua doang di satu gerbong. Tanpa basa-basi ya, tanpa ngobrol segala macam, si Anatoly ini lagi-lagi berani untuk menawarkan bermesraan sama Tatiana yang merupakan konduktor kereta itu. Ya kalian udah tahu ya jawabannya, pasti ditolak sama Tatiana. Dan balik lagi si Anatoly nggak bisa yang namanya ditolak-tolak sama cewek gitu kan. Ya udah, habis tuh si Tatiana. Udah ditolak kayak gitu, udah nggak pakai mikir, pastinya langsung dihabisin si Tatiana dengan cara pastinya ke dadanya nih pakai Anatoly yang selalu dibawa-bawanya dia itu. Nah ternyata nih guys, pada saat kejadian penusukan si Anatoly ke dadanya Tatiana, terdapat seorang konduktor wanita lainnya yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Konduktor wanita lainnya yang menyaksiin ini namanya Zizulina. Karena di sini Anatoly berasa panik kayak, wah gila, kayak kejadian gue habis dilihat sama orang lain nih. Dia nggak pakai mikir, dia langsung bekep tuh konduktor wanita yang kedua itu, yang si Zizulina itu, dan langsung kan ke dadanya Zizulina. Dan akhirnya di gerbong itu terdapat dua jasad guys, Zizulina sama Tatiana nih udah tergeletak tidak bernyawa di gerbong tersebut. Karena di sini dua korban atau dua jasad itu sudah tergeletak guys, akhirnya si Anatoly ini mengecek gerbong-gerbong lainnya. Dia mastiin nih kalau udah nggak ada saksi-saksi mata yang melihat perilaku kejinya itu. Nah tapi nih guys, di sisi lain, di gerbong yang lain itu terdapat dua orang wanita, yaitu Maria Lapotkina dan juga Kalestinova. Di situ dua wanita ini tuh menyaksikan secara langsung kalau Anatoly ini udah berlumuran guys. Dan Anatoly ini langsung bergegas untuk menikah kedua wanita tersebut dengan pikirannya, karena Anatoly itu takut banget ditangkap dan dia nggak mau wanita ini tuh teriak guys. Alhasil dia kedua wanita tersebut dengan karena dia takut wanita ini tuh teriak. Nah kalian mikir kalau dia udah menghabisi korban-korbannya itu dia bakal langsung pergi aja? Oh tidak, dia menodai dulu jasad-jasadnya. Jadi si Maria ini sama Kalestinova ini dinodai ketika mereka ini sudah tidak bernyawa guys. Lagi dan lagi dia menyalurkan nafsunya dulu terhadap korban-korbannya. Gila nih orang, udah bener-bener nggak ada otaknya. Setelah dia puas untuk
korban-korbannya, Anatoly akhirnya bergegas untuk lari ke gerbong lainnya, dan di situ dia ketemu sama pria tua yang dimana pria tua ini tuh ternyata adalah teknisi di kereta itu. Ya udah pasti pria tua ini bukan main shock lagi dong untuk ngeliat Anatoly yang udah berlumuran kayak gitu. Cuman si Anatoly ini menghampiri pria tua tersebut dan memegang bahunya dan berkata kayak gini, "Saya habis wanita-wanita seperti ayam. Tapi tenang saja, kamu gak perlu takut karena itu hanya berlaku kepada wanita. Saya tidak menyerang pria." Begitu kata Anatoly, guys. Ya mendengar hal kayak gitu, gimana pria tua ini kagak shock berat gitu kan? Maksudnya, wah gila sih ini orang abis wanita. Lu kira gue setenang itu lu ngomong kayak gitu? Setelah Anatoly bilang kayak gitu kepada pria tua tersebut, Anatoly langsung meninggalkan pria tua itu dan kembali lagi ke gerbong tempat jasad-jasad itu ada, guys. Dan di saat itu kembali lagi si Anatoly mengambil perhiasan-perhiasan yang terdapat pada tubuh jasad-jasad korbannya. Setelah dia mengambil perhiasan-perhiasan itu, Anatoly jasad-jasad tersebut keluar jendela yang dimana ini posisinya kereta tuh lagi melaju dengan cepat, guys. Jadi di sini udah kayak buang sampah sembarangannya gitu, kayak ini jasad lagi gitu. Otaknya bener-bener kagak ada gitu, bener-bener kayak lu bayangin posisinya kalau di luar apa ya, lu di luar kereta itu ya, terus kayak lu nyaksin tiba-tiba ada tubuh manusia lagi di kereta gitu, kayak apa kagak pingsan mendadak di situ kan. Di sisi lain pria tua ini langsung cabut lari terbirit-birit, langsung dia kunci nih pintu gerbongnya karena dia takut banget nih guys kalau tiba-tiba si Anatoly ini berubah pikiran dan tiba-tiba dia. Tibalah mereka di stasiun Pechora, guys. Si Anatoly ini bisa menyelinap untuk pergi keluar dari kereta, menutupi pakaiannya yang sudah berlumuran cat merah dengan selendang yang besar, guys. Nah, di sini pihak kepolisian itu langsung menuju ke kereta untuk pengecekan rutinitas. Betapa shocknya guys, para pihak kepolisian melihat gerbong-gerbong yang terdapat di dalam kereta itu sudah berlumuran cat merah. Di satu sisi, polisi juga menemukan pria tua yang sebagai teknisi kereta itu sudah dalam kondisi shock dan sedang gemetar. Nah, di sini pakaian pria tua ini juga sudah berlumuran bahkan sampai ke sepatu-sepatunya. Dengan kejadian ini, akhirnya pihak kepolisian menanyakan dong kepada pria tua tersebut. Tapi ya karena mungkin kondisinya masih ketakutan, gemeteran, jadi pria tua ini masih belum bisa menanggapi pertanyaan dari pihak kepolisian. Di satu sisi, terdapat seorang saksi yang menghampiri polisi nih. Nah, saksi ini bilang kalau dia tuh melihat ada seseorang pria yang turun dari gerbong ini berpakaian kayak tidak normal, kayak aneh gitu pakaiannya. Kenapa? Dia ngelihat ya sosoknya kan pria, terus selendang yang dipakein sama pria ini tuh selendang wanita, Pak. Dan saksi ini juga memberikan gambaran yang detail banget tentang perawakan Anatoly, guys. Di malam itu, polisi sudah berhasil menemukan 4 jasad wanita yang terdapat di sekitaran stasiun tersebut. Jadi sekitar 4 km lah jasad-jasad ini tuh ditemukan dari stasiun Pechora. Di sisi lain, ternyata Anatoly ini tuh sudah pindah kereta, guys. Dia udah melarikan diri untuk menuju ke kota Moskow gitu. Ya, apalagi kalau bukan untuk menyalurkan niatnya dia untuk bertemu dan bermesraan dengan artis impiannya si Anatoly ini. Nah, sesampainya si Anatoly di Moskow, dia langsung bergegas tuh nyari nih Alla Pugacheva ini manggung di mana sih hari ini gitu kan. Lalu dia udah ketemu si Alla ini manggung di mana. Dan akhirnya si Anatoly ini langsung menuju ke tempat lokasi di mana Alla ini manggung dan menyamar sebagai penggemar yang seolah-olah ngefans berat gitu, pakai bawa buket bunga. Nah, kenapa sih Anatoly ini bawa buket? Karena biar dia tuh bisa langsung ngasih buket itu ke Alla Pugacheva ya. Jadi pas dia niatnya ya, dia tuh ngasih buket bunga ke Alla Pugacheva, terus nanti dia bakal ngobrol, terus baru dia ngajak bermesraan nih. Nah cuman aksinya ini itu ternyata gagal guys untuk menemui langsung Alla Pugacheva, dikarenakan Alla Pugacheva ini kan artis ternama gitu ya pada masa itu, otomatis dia mempunyai penjagaan yang ketat gitu terhadap dirinya. Ya udah, alhasil dia nggak bisa bertemu Alla Pugacheva, dia pun kembali ke motel nih.
tempat dia menginap. Sesampainya si Anatoly di motel, dia langsung bener-bener gimana caranya gue harus temuin Alla Pugacheva di sini, gue nggak mau di Moskow ini gue terbuang sia-sia waktunya. Dia nggak mau kayak gitu. Dan akhirnya dia pun mencari-cari nih alamatnya Alla Pugacheva tuh di mana, karena kan aksi dia di saat Alla Pugacheva itu manggung kan nggak bisa. Dan akhirnya dia punya ide untuk mendatangi langsung alamat Pugacheva. Udah tuh kan dia cari-cari, ternyata ketemu nih alamatnya Alla Pugacheva yang terpampang di buku halaman kuning. Udah dipegang nih kan alamatnya Alla Pugacheva, langsung keesokan harinya Anatoly nggak pakai mikir bergegas ke alamat Alla Pugacheva tersebut dan berhasil nih masuk dari gerbang apartemennya Alla Pugacheva. Tapi nih sesampainya di lobi, ya lu tahu kan kalau penjagaan lobi kan kayak pasti ditanyain di saat itu, ini mau kemana nih orang nih, ada keperluan apa di apartemen. Pastinya nih apartemen ini juga dijaga ketat dong guys, karena kan ya artis ternama aja ada yang tinggal di situ gitu kan, dan ibaratnya artis banyak duit nggak mungkin dong ditempatin di apartemen ecek-ecek gitu, nggak mungkin. Udah tuh kan ditanyain sama penjaga lobinya itu, mau kemana bang, lu kalau misalkan nggak ada keperluan apa-apa ya udah lu mau gue panggil security atau gue panggil polisi, lu kabur gak dari sini gitu kan. Nah, Anatoly mendengar kata polisi itu tuh langsung panik seketika. Kayak dia udah mikirin kalau misalkan dia kembali lagi ke penjara yang kerja keras itu gimana, dia nggak mau banget. Nah, itu yang bikin dia gemeter. Alhasil ya udah dia nggak melawan juga penjaga ini dan dia langsung pergi. Udah tuh kan untuk kedua kalinya si Anatoly ini gagal menemui artis impiannya itu yang didamba-dambain sama Anatoly. Di sisi lain, stasiun Pechora yang lagi gempar banget nih, ada penemuan 4 jasad di samping rel kereta itu masih hangat-hangatnya banget ya. Jadi Anatoly tuh mikir kalau kayaknya gue nggak bisa nih kalau balik sekarang nih, kayaknya gue bakal stay di Moskow dulu. Nah, seminggu setelahnya dia dari Moskow ini, dia ngerasa mungkin udah reda gitu beritanya. Akhirnya dia pun pulang ke Kursk ya, si Anatoly. Terus pas udah sampai, udah pulang nih, dia kayak mandangin aja nih perhiasan cincin dari korban yang ada di kereta waktu itu. Terus dia ngerasa kalau kayaknya gue nggak butuh-butuh amat nih cincin gitu kan. Akhirnya dia kasih cincinnya dia itu ke salah satu temennya yang pernah satu sel penjara. Nah, temannya ini bernama Gregory Dugan. Ya, gue nggak tahu itu nadanya kayak gimana, kayak Gregory Dugan lah. Nah di situ kan Gregory kagak tahu apa-apa kan, dia dikasih cincin itu, ya udah diterima-terima aja, dan akhirnya dia maksa ini buat naruh cincin itu ke jari-jari tangannya. Nah pas udah dipasangin ke jari tangannya, dia ternyata pas mau ngelepas itu kesusahan, jadi kayak kesempitan. Udah tuh jarinya bengkak dan akhirnya si Gregory ini mendatangi toko emas untuk dibuka paksa ya cincinnya. Sesampainya Gregory di toko emas nih guys, pengen ngelepas cincinnya ini. Nah itu diperhatiin nih cincinnya sama sang pemilik toko perhiasan. Terus pas dilihat nih, diperhatiin sama penjual toko emasnya, dia merhatiin tuh cincin. Ini cincin mahal nih gue lihat-lihat. Apalagi ya, ternyata cincin yang dipakein sama Gregory ini tuh sama kayak cincin yang lagi beredar nih di seluruh penjuru kota. Jadi cincin ini kayak merupakan cincin yang beredar karena cincinnya suatu jasad yang lagi dicari-cari polisi gitu. Tapi di situ toko penjual emas ini tuh cuma berasumsi diam-diam. Terus dia suruh Gregory untuk tunggu sebentar karena dia pengen ngambil alat pemotong cincinnya. Terus akhirnya dia ngambil, tapi diam-diam juga si penjual emas ini tuh nelpon polisi guys, suruh si polisi untuk langsung ke TKP nih, tempat toko emasnya dia. Langsung tuh kan gak lama dari situ tiba-tiba polisi pun langsung datang dan langsung membawa Gregory ini pergi ya ke kantor polisi. Pas Gregory ini diinterogasi sama polisi, ya udah dia cuma bisa bilang apa adanya, saya mendapatkan cincin ini dari Anatoly gitu kan. Dan akhirnya pihak kepolisian pun bergegas nih langsung mencari nih alamat Anatoly. Dan udah ketemu, dia langsung menuju ke kediamannya Anatoly. Dah, di saat itu nih di rumahnya Anatoly cuma ada ibunya. Terus pihak kepolisian bertanya, di mana nih Anatoly kan? Terus ibunya bilang, kayaknya sih di rumah pacarnya ya. Gue juga nggak tahu juga nih anak kan sering kabur-kaburan gitu kan. Cuman yang pastinya pihak kepolisian tuh mendapatkan buku catatan harian Anatoly yang berisikan kayak pesan-pesan romantis sama alamat kekasih hayalannya dia itu, yaitu apalagi
kalau bukan ala Pukaceva ya, artis yang didamba-dambain nama dia itu. Pada tanggal 12 September tahun 1980, akhirnya nih monster satu ini, si Anatoly ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah di sini udah ditangkap juga nih, masih juga dia ngebantah semua tuduhan-tuduhan dari pihak kepolisian kalau dia nggak bersalah, dia nggak ngelakuin itu semua. Ya polisi pastinya tidak mendengarkan omongannya Anatoly, dan Anatoly pun akhirnya ditahan di sel. Dengan penjagaan yang ketat di sel itu agar si Anatoly ini nggak bener-bener lari kemana-mana nih guys. Sampai berjalannya sidang nanti. Menjelang persidangan Anatoly, dia ini dipindahkan ya dari penjara yang itu ke penjara kejaksaan. Nah di sini nih dia itu bener-bener bersikeras pengen melarikan diri ya si Anatoly. Dengan cara apa? Si Anatoly ini penjaga-penjaga yang ada di sana, dan sampai-sampai nih borgol yang ada di tangannya aja sampai lepas gitu kan. Lu bayangin dia sekuat apa di situ. Dan dia juga memecahkan kaca jendela yang terdapat di penjara tersebut. Udah mecahin kaca jendela kan, akhirnya dia pun lompat nih dari ketinggian 2 lantai. Lantai kedua dia lompat tuh. Gua nggak tahu di situ tinggiannya berapa, tapi yang jelas dia itu mendarat di mana di saat penjaga-penjaganya tuh lagi main catur guys. Jadi dia kayaknya mendarat di meja gitu. Udah tuh kan di situ dia jatuh, dia nggak bisa bangun dan tulang punggungnya itu terluka parah. Akhirnya dia ini dibawa ke rumah sakit. Udah tuh kan dia dapetin perawatan di sana dan dia akhirnya sembuh, terus dibawa lagi nih ke penjara. Terus dia pernah nih ngide nih Anatoly kan buat dirinya sendiri ke dadanya, dia pakai buat makan nih, biar seolah-olah dia tuh bisa kabur dari rumah sakit. Jadi dia dibawa ke rumah sakit terus dia kabur tuh dari rumah sakit. Cuman ternyata aksinya ini gagal guys, karena rumah sakit pun dijaga dengan ketat sama polisi sampai kesembuhannya si Anatoly, dan akhirnya si Anatoly bisa balik lagi ke penjara untuk menjalankan sidangnya. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan pun datang. Pada musim panas tahun 1981, si Anatoly ini pun akhirnya disidang guys. Dan bisa-bisanya nih ya, Anatoly ini masih mau berusaha kabur dengan cara dia bisa-bisanya guys berakting kayak dia kena gangguan mental, dia gila. Tapi ternyata aksinya itu nggak mempan guys sama para jaksa yang lagi sidang dia itu. Dan akhirnya di situ jaksa memutuskan si Anatoly ini mendapatkan hukuman. Nah, setelah mendapatkan informasi dari jaksa kalau si Anatoly ini dapat hukuman, dia pun akhirnya dibawa nih ke tempat eksekusi, yang dimana tempat eksekusi ini merupakan eksekusi para tahanan atau para penjahat yang paling jahat lah intinya gitu, udah yang to the max banget lah nih. Nama penjaranya itu adalah penjara Novaches. Nah, apakah kalian di sini udah lega nih, ngerasa ya udah ini udah tinggal eksekusi aja? Tidak guys. Ternyata waktu perjalanan ke penjara eksekusi ini dia pun berhasil ya melarikan diri guys. Di perjalanan ke sana dia berhasil kabur dengan menyelinap masuk ke kereta barang. Wah, di sini pihak kepala kepolisian ya itu murka banget sama orang-orang yang mengawal Anatoly guys, karena ya lu jadi orang kagak becus banget, gue udah susah payah nih cari penjahat selincah ini gitu kan, kata polisi mungkin kayak gitu kali ya. Ya pokoknya intinya murka banget lah, diomelin nih pengawal-pengawalnya Anatoly. Nah dari sini akhirnya para pihak kepolisian itu mencari nih alamat rumah pacarnya Anatoly. Dan udah sesampainya di lokasi rumahnya pacarnya Anatoly, rumahnya ini langsung diamankan sama polisi ya guys. Nah taunya si Anatoly ini di mana? Ternyata si Anatoly ini berada di dalam kandang, yang dimana kandang ini tuh berada di tumpukan jerami gitu ya. Nah di sini juga si Anatoly di saat mau ditangkap dia ngeluarin pelurunya dan dia ngeluarin senjatanya dan dia nembak-nembakin tuh. Dan akhirnya terjadi tuh tembak-tembakan antara Anatoly sama polisi-polisi di sana. Cuman dari perkelahian tembak-tembakan ini akhirnya Anatoly tumbang karena dia terkena banyak peluru, dan akhirnya si Anatoly ini dibawa ke rumah sakit. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya, ya ngapain juga sih masih dibawa di rumah sakit, kan ibaratnya lu tinggal gitu kan. Lagian kalau misalkan dia sembuh juga dia ditembak kan. Intinya si Anatoly ini harus tetap bernyawa ya guys, harus tetap masih hidup sampai bener-bener dieksekusi sesuai hukum.
Udah tuh kan, udah sampai di rumah sakit, akhirnya dia ditanganin sama dokter sampai dia bener-bener sembuh nih, terus untuk ngelanjutin lagi ngejalanin hukumannya dia. Nah, hari yang ditunggu-tunggu tepat pada tanggal 28 September tahun 1981, akhirnya monster berdarah dingin ini, Anatoliy, dinyatakan menemui ajalnya di usianya yang baru menginjak 23 tahun, guys. Kalian bayangin, 23 tahun gitu kan. Orang kayak baru habis lulus kuliah kalau zaman sekarang kan. Anatoliy akhirnya dinyatakan meninggal, dan stasiun-stasiun nih, tempat saksi-saksi yang dimana dia ini akan membunuh jasad korban, menjadi suatu ketraumaan masyarakat setempat pastinya, apalagi keluarga-keluarga korban ya guys. Dan sudah pastinya ya, sampai sekarang mungkin stasiun-stasiun tersebut tuh mempunyai kenangan-kenangan kelam ya, kenangan-kenangan yang sangat kelam karena terjadinya kasus pembunuhan dari Anatoliy ini. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Gue mohon maaf banget nih kalau misalkan terdapat kesalahan-kesalahan informasi yang terdapat di video-video gue. Gimana menurut kalian atas video kasus yang baru kita bawain tadi? Apakah kalian suka atau Kak, kayaknya lu kurang gini-gini ini? Bisa banget untuk komen langsung di bawah. Dan kalau lu suka sama video gue dan mau terus ngedukung gue, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gue Ayu Herlina. See you in the next video. Bye-bye.